Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salihina fit tarani amin. Kita melanjutkan mutola'ah kitab Fathul Qorib masih di bab muqaddimah ya. Summa dzakara al-musannifu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara, lalu menyebutkan atau mengatakan siapa al-musannifu, musannif, mengatakan anahu ing bahwa sesungguhnya musannif itu mas'ulun dimintai fi tasnifi hadzal mukhtasari, pada mengarang kitab mukhtasar ini atau kitab ringkasan ini. Ketika mengarang kitab ini sebenarnya musannif ini dimintai oleh para santrinya untuk mengarang kitab. Biqaulihi, dengan perkataannya musannif, sa'alani ba'dul asdiqai, sa'alani meminta ni kepadaku, sa'ala meminta ni kepadaku, sopo sing meminta, ba'dul asdiqai sebagian teman-teman dekatku, artinya sahabat-sahabat atau santri-santrinya ini. Utai lafal al-asdiqa jam'u sadiqin, jamaknya lafal sadiqin. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya musannif, rupanya qauluhu hafizahumullahu ta'ala, hafizah mudah-mudahan menjaga, hum ing ba'dul asdiqa, sapa Allahu Allah ta'ala halan mahur Allah. Khobarnya qauluhu ikut jumlatun du'aiyatun, ikut jumlatun adalah jumlah du'aiyatun yang berjenis doa, jumlah du'aiyah ini susunan yang untuk doa. Hafizahullahu ta'ala meminta kepadaku badul asdiqo an a'mala ing yang to beramal atau mengamal, membuat siapa ingsun, siapa aku musannif, muhtasaron ing kitab muhtasar. Jadi teman-temannya atau murid-muridnya ini meminta musannif untuk mengarang kitab muhtasar, kitab ringkasan. Huwa utai muhtasar ikuma kitab, silanya makola yang sedikit opo lafdahu, lafadnya ma, wa kasuro dan banyak opo maknahu, maknanya ma. Kitab muhtasar itu ya kitab yang lafalnya sedikit tapi maknanya banyak. Fil fikhi, pada masalah fikih, huwa utai fikih lughatan secara bahasa, iku al-fahmu faham. Mengarang kitab ringkesan yang berfan fikih ya, fannya fan fikih. Fikih adalah secara bahasa faham. Wastilahan, dan adapun fikih menurut istilah, secara istilah, iku ala ilmu mengetahui bil ahkami dengan beberapa hukum, sifatnya ahkam asyariyati yang berbangsa syariat, ala amaliyati yang amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa atau berjenis amaliyah. Sifat ilmu al-muqtasabu, pengetahuan itu, karena tadi fikih kan pengetahuan beberapa hukum syariat ya. Sifatnya pengetahuan al-muqtasabu yang diambil min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum syariat. Sifatnya dalil at-tafsiliyati yang terperinci. Nah, itu definisi fikih. Mengetahui hukum-hukum syariat, yang hukum-hukum syariat itu, yang pengetahuan hukum syariat itu diambil dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Ala madhabil imami, atas madhabnya imam al-a'dhami yang agung, al-mustahidi yang menjadi mustahid. Kitab muhtasar yang fannya fikih, yang madhab syafi'i. Al-A'dhami, Imam Syafi'i, al-Imam al-A'dhami al-Mustahidi nasir sunati, yang menjadi penolong sunnah wa dini lan agama. Rupane Imam Abi Abdillahi, ya Abi Abdillah jenengane Muhammad bin Idris, ya Muhammad bin Idris Ibnul Abbasi, ya putranya Abbas. Jadi namanya Muhammad Abi Abdillah Muhammad ya. Abi Abdillah babaknya Abdillah, artinya anaknya Imam Syafi'i namanya Abdillah. Namanya Muhammad bin Idris bin Abbas. Sifatnya Abbas ibni Utsmana, yang menjadi putranya Utsman. Artinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman ibni Syafi'in, yang menjadi putranya Syafi'. Ini namanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. As-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, Imam kang bangsa Syafi'i, artinya Imam Syafi'i ini membuat kitab yang ringkas, yang fan fikih, fikihnya madhab Syafi'i.
Ulida dilahirkan sapa Imam Syafi'i bi Ghazata di dalam kota Ghazah. Sanata khomsina pada tahun 50 wa mi'atin dan 100. Artinya Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, masih ulama salaf ya, ulama yang hidup sebelum 300 Hijriah. Wa mata dan sedok sopo Imam Syafi'i atau meninggal siapa Imam Syafi'i rahmatullahu alaihi wa ridwanuhu. Rahmatullahi utawi rahmatnya Allah iku alaihi mudah-mudahan tercurahkan terhadap Imam Syafi'i, wa ridwanuhu dan adapun keridhoannya Allah iku ai alaihi mudah-mudahan tercurahkan kepada Imam Syafi'i. Meninggalnya Imam Syafi'i yaumal jumu'ati pada hari Jum'ah salakhu Rajab pada akhir bulan Rajab sanata arba'in pada tahun 4 wa mi'ataini dan 200. Meninggal hari Jumat pada bulan Rajab tahun 204. Jadi dari 150 Hijriah sampai 204 Hijriah, artinya umur Imam Syafi'i hanya sampai 54 tahun saja ya. Itu mukhtasar, kitab mukhtasar yang berfan fikih bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i. Wasofa dan mensifati siapa Mbah Musannif, siapa al-musannifu Mbah Musannif, mensifati mukhtasarahu ing kitab ringkesannya Mbah Musannif bi ausofin dengan beberapa sifat. Mbah Musannif mensifati atau membuat ciri-ciri lah terhadap kitab mukhtasar ini. Minha iku sebagian dari ausof anahu utawi atau adapun sesungguhnya mukhtasar ini iku fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Fi ghayatil ikhtisari pada puncaknya ringkas, wa nihayatil ijazi dan puncaknya ringkas. Artinya ingin mensifati bahwa kitab mukhtasar ini adalah memang kitab yang sangat ringkas tapi komplit ya, dari bab ubudiyah ada, muamalah ada, munakah ada dan lain-lain. Wal ghayatu adapun lafal ghayah, wan nihayatu dan lafal nihayah iku mutaqaribani, dua lafal yang berdekatan maknanya atau mirip maknanya ya. Ghayatul dengan nihayah itu sama. Wa kadar dan itu seperti lafal ghayah nihayah mutaqariban al ikhtisaru. Wa kadar dan itu seperti ghayah nihayah mutaqariban al ikhtisaru utawi lafal ikhtisaru wal ijazu dan ijaz. Lafal ghayah nihayah kan maknanya mirip, ikhtisar dengan ijaz juga sama. Artinya kalau ghayatul ikhtisar adalah puncaknya ringkas, nihayatul ijaz juga puncaknya ringkas, sama miripnya. Wa minha dan itu sebagian dari sifat-sifatnya iku anahu adapun sesungguhnya mukhtasar ini iku yuqarribu mendekatkan, bisa mendekatkan. Yuqarribu mendekatkan alal muta'allimi terhadap orang yang belajar, li furu'il fiqhi terhadap cabangnya fikih, opo darsuhu mempelajari mukhtasar. Opo darsuhu mempelajari mukhtasar, wa yashulu dan memudahkan, wa yashulu dan memudahkan atau gampangaken alal mubtadi'i terhadap orang yang baru pertama belajar opo khifduhu menghafalkan mukhtasar. Jadi sifat atau ciri-ciri lain dari kitab mukhtasar kitab ini adalah dia bisa memudahkan pelajar untuk mempelajarinya dan menggampangkan pelajar juga untuk menghafalkannya, menghafalkan kitab mukhtasar ini. Ai istihdarahu maksudnya menghadirkan mukhtasar ini ala zahri qalbin terhadap luar hati, artinya ya dihafal, memang udah benar hafal itu sampai di luar hati bahasanya. Liman bagi orang, siman yarghubu yang deman atau cinta suka siapa man fi hifdi mukhtasarin pada untuk menghafal mukhtasar ya, supaya gampang dihafal karena ringkas itu gampang dihafal. Fil fikih pada masalah fikih itu pun gampang dihafal bagi orang-orang yang memang senang menghafal mukhtasar fikih. Wasa'alani dan meminta ni kepadaku aidan halimali sopo abadul asdiqoi sebagian teman-teman dekatku atau murid-muridku an ukasiro ing memperbanyak siapa aku fihi pada mukhtasar ini. Tadi permintaan pertama murid-muridnya meminta untuk mengarang kitab mukhtasar.
Nah, ringkas kan, tapi di sini meminta lagi ya, meminta untuk memperbanyak. An ukasiro ing meminta memperbanyak siapa saya musannaf fihi di dalam mengarang muhtasor muhtasori, maksudnya memperbanyak dalam mengarang muhtasor, memperbanyak minat taksimati dari pembagian-pembagian lil ahkami dari beberapa hukum al fiqhiyati yang berbangsa fikih, untuk ya pembagiannya diperbanyak lah dalam masalah fikih ya, karena banyak, ada ubudiyahnya, ada muamalahnya, ada munakahannya. Wa min hasril khisali aidabdil khisali, dan juga meminta untuk mempelajari beberapa tingkah atau keadaan, maksudnya mendefinisikan tentang beberapa keadaan yang ada di fan fikih tersebut. Aidabdil khisali maksudnya sama ya, mempelajari atau mendefinisikan beberapa keadaan. Al wajibati yang wajib, wal mandubati dan yang sunnah, wa ghairihima dan selain wajib mandumah, artinya lebih diperinci lagi ya, pembagiannya diperbanyak dan lebih diperinci lagi. Selagi Mbah Musonef ini diminta oleh murid-muridnya mengarang kitab, memperbanyak pembagian, fa'ajabtuhu, maka menjawab siapa saya Musonef hu ing permintaan Ba'dul Astiqo ila su'alihi terhadap permintaannya Ba'dul Astiqo fi dzalika pada mengarang muhtasor dan memperbanyak pembagian. Toliban hale mencari siapa Mbah Musonef lisawabi terhadap pahala minallahi dari Allah ta'ala hale mahur Allah, jazaan sebagai pembalasan ala tasnifi hadal muhtasori terhadap mengarang kitab muhtasor ini ya. Mbah Musonef berharap menjawab atau membuat kitab ini sebagai karena ingin beribadah kepada Allah, mengharap pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas mengarang kitab ini. Rogiban hale demen atau cinta siapa Musonef ilallahi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha sucinya Allah, ta'ala maha luhur Allah, fil i'anati pada memberikan pertolongan, min fadlihi dari keutamanya Allah, ala tamami hadal muhtasori atas sempurnanya kitab muhtasor ini, wa fit taufiqi dan demennya dan cintanya Musonef di dalam memberikan taufik, memberikan taufiknya Allah lisawabi terhadap sesuatu yang benar. Wahwa utawi pengertian sawab iku didul khotoi adalah kebalikan dari khoto atau salah. Innahu bahwa sesungguhnya Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah, alamat terhadap sesuatu silanya ma yasa'u yang menghendaki siapa Allah, ayuridu maksudnya menghendaki siapa Allah, ingma ing sesuatu tersebut iku qadirun zat yang kuasa, ay qadirun maksudnya zat yang berkuasa. Allah sesungguhnya berkuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa bi ibadihi dan kelawan atau dengan beberapa hambanya Allah, Allah itu terhadap hamba-hambanya Allah iku latifun zat yang lembut, khobirun zat yang waspada. Khobirun itu belas kasih ya, lembut. Wa khobirun zat kang waspada bi akhwali ibadihi dengan keadaan-keadaannya para hambanya Allah. Wal awalu adapun yang pertama maksudnya latif, kata-kata latif ngibadihi latif iku muktasabun muktabasun, iku muktabasun diambil opo awal min qaulihi dari perkataannya Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah, Allahu latifum bi ibadih, artinya Allahu ta'ala Allah iku latifun zat yang lemah lembut bi'ibadihi dengan hambanya Allah. Wasani dan adapun yang kedua khobirun, jadi tadi di atas Musonef mengatakan wa bi'ibadihi Allah itu terhadap hambanya latif dan khobir. Nah yang latif tadi diambil dari Al-Quran, Allahu latifum bi'ibadihi. Kalau yang kedua khobir wasani adapun yang kedua iku diambil min qaulihi dari dari perkataannya Allah Subhanahu wa taala wa huwal hakimul khabir. Wahwa adapun Allah iku al-hakimu zat yang bijaksana, al-khabiru tur zat yang waspada. Wal latifu adapun latif, wal khabiru dan khabir iku ismani dua nama min asma'ihi dari beberapa namanya Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah. Dan latif dan khabir itu ya salah satu dari nama Allah. Wa ma'nal awali dan adapun makna yang awal iku al-alimu mengetahui,
bidako ikil umuri, dengan lembut-lembutnya sesuatu perkara. Artinya latif itu ya berbelas kasih, tapi dia mengetahui detail-detailnya sesuatu. Wa muskilatiha, dan ruwet-ruwetnya perkara, detail-detailnya perkara dan ruwet atau masalah-masalah yang perkara itu mengetahui, itu namanya latif. Wa yutlaku, dan dimutlakan, aidon halemali. Wa yutlaku, dan mutlak, wa yutlaku, dan dimutlakan opo makna awal, aidon halemali, bimana rafiq, bimana rafiqi, dengan menggunakan makna rafiq, bihim, terhadap hambanya Allah. Dan makna latif juga dimaknai dengan makna rafiq atau berbelas kasih terhadap hamba Allah. Fallahu, utawi Allah ta'ala, halnya maha tinggi Allah, iku alimun, mengetahui bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya Allah, wa biwamadi'i hawaijihim, dan mengetahui beberapa tempat kebutuhannya hambanya Allah. Rafiqun, turdat yang rafiq welas bihim, terhadap hambanya Allah. Nah, fallahu ta'ala alimun bi'ibadihi wa bimawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Wa makna sani, adapun makna yang kedua, iku qoribun, dekat, min maknal awali, dari makna yang pertama, artinya mirip ya, hampir mirip antara latif dan khobir. Wa yuqalu, dan dikatakan, khobartu syai'a akhbaruhu, khobartu mengabarkan siapa saya, asyai'a ing sesuatu, akhbaruhu maksudnya saya mengabarkan sesuatu. Fa'ana, maka adapun Allah, bihi, dengan hambanya Allah, iku khobirun, dat yang waspada, ayat alimun maksudnya dat yang mengetahui. Nah, itu sedikit penjabaran dari sifatnya Allah, dan ini sudah selesai muqaddimah. Besok kita sudah mulai ke kitabut thaharah. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.